Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pada kesempatan kali ini kita masih informasikan cerita dongeng-dongeng kurofat dari Habib Ba'alawi dan Muhibinnya. Apalagi ini lagi ramai ketika ada Isra Mi'raj ini. Habib itu kan dikabarkan bisa Mi'raj sampai 70 kali. Baik, ini akan ada juga cerita dari Muhibin Habib yang namanya Imam Muslimin. Dia ngaku-ngaku wali majedub. Oke, langsung saja saudaraku kita simak videonya berikut ini. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Ngawur, yang benar itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti Rasulullah, itu dikatakan sesat, bukan keturunan Rasulullah. Ngarang ini, apalagi model seperti ini yang belum tentu jelas keturunannya atau bukan. Sekalipun benar asli, kita hormati, bukan kita wajib mengikuti apalagi sesat. Ini ngarang-ngarang aja nih model kayak gini. Rasulullah aja tidak menjamin anaknya terlepas dari ajab Allah. Kok bisa ngomong kayak gini nih habaib ini? Tidak lain dan tidak bukan supaya apa? Supaya banyak pengikutnya ngikutin orang-orang model semacam ini. Justru hindari orang seperti ini, sesat dan menyesatkan. Saudaraku, seperti biasa saya minta dukungan Anda agar Anda untuk menekan subscribe, like, dan tanda lonceng pada channel Newsline Official ini. Terima kasih atas semua dukungannya. Semoga semuanya disehatkan oleh Allah, lahir batin, dimudahkan semua urusannya yang baik, diberikan keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan informasinya berikut ini. Di tengah peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini beredar kabar luas katanya Habib bisa Mi'raj 70 kali sehari semalam. Di mana-mana dijadikan bahan lelucon, dijadikan meme-meme, dijadikan olok-olok untuk Habib Ba'alawi. Benarkah demikian? Apakah ini hanya hoax saja, fitnahan, atau apa? Kita perlu tahu ini, jangan sampai kita ikut-ikutan mengolok-olok ternyata sumbernya hoax. Ini kan dosa juga. Setelah ditelusuri, ternyata ini asli, bukan hoax, bukan bikinan orang-orang yang benci Habib. Ini ada dalam kitabnya para Habib, yaitu Jawharus Syafaf. Setelah ada dalam kitabnya, diaji mungkin, kemudian diceramahkan, kalau nggak salah oleh Habib Bahar. Disitulah kehebohan dimulai. Karena apa? Karena ceritanya tidak kaleng-kaleng, tidak enteng-enteng, misalnya bisa terbang, kayak cerita-cerita rakyat, atau bisa menghilang, kayak jawara-jawara. Tidak, itu ecek-ecek. Ini bisa bertemu dengan Allah, Sidratul Muntaha, Mi'raj. Ini kan sudah menyenggol keyakinan umat Islam secara keseluruhan. Masa iya sih? Maka inilah, karena menyenggol yang sangat sakral dalam Islam, ya harus heboh. Kembali lagi tadi, ada dalam kitab Jawharus Syafaf, bahwa Faqih Muqaddam ini menceritakan sendiri kepada gurunya. Nah itu juga salah. Salahnya menceritakan dan kemudian menulis di kitab. Ya akhirnya dibaca jutaan umat, orang-orang, ya kan? Ya kalau Mi'raj 70 kali itu disimpan dalam hati, tidak ada yang tahu, tidak akan jadi masalah. Tetapi karena diobrolkan dengan orang, kemudian ditulis dalam kitab, ini jadi masalah. Ya walaupun ada pembelaan dari Habib Ba'alawi bahwa ini hanya perjalanan ruh saja, perjalanan ruhi sufi lah begitu. Tidak nyata, tetap ini tidak boleh diceritakan. Karena yang berhak ke Sidratul Muntaha itu cuma Nabi. Sidratul Muntaha itu kan sudah ke arasnya Allah, langit ke-7. Yaitu sudah melebihi atau setara Nabi. Jadi inilah yang menjadi olok-olok, yang menjadi bahan introspeksi, koreksi buat Habib Ba'alawi untuk mencoret kisah itu dari kitabnya dan jangan diceramahkan lagi. Karena tidak baik. Betul? Habib ini salah satu di antara sekian banyaknya Habib yang kalau cerita itu nggak pernah benar, teman-teman. Ya, dongeng terus, bohong terus. Mungkin kalau kita boleh bilang juara satunya di klan Ba'alawi itu raja dongengnya Abdul Qadir Ba'abud, teman-teman. Kemudian yang kedua Ali Jindan. Kemudian yang ketiga ini Habib Idrus ala Idrus nih, kemudian disusul Bahar Smith, kemudian yang lainnya, teman-teman. Dan ingat, bagi orang-orang yang percaya ya cerita-cerita bohong seperti ini, kemudian kembali menyebarkan cerita-cerita seperti ini, teman-teman, maka nggak beda jauh ya, sama-sama pembohong, sama-sama kadzab. Sebagaimana Rasulullah sabdakan, kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah seorang itu dikatakan pendusta karena dia selalu menyebarkan apa yang dia dengar ya, tanpa menimbang kebenarannya. Ya, bertentangan tidak dengan Al-Quran dan Sunnah disebarkan, teman-teman. Maka statusnya sama, kadzab juga, pendusta. Jadi mungkin nanti kalau ada yang membenarkan cerita ini ya sama juga statusnya, pendusta juga, teman-teman. Toib. Cerita yang pertama, ini ada dua cerita yang kita simak dari Habib ini. Katanya ini kejadian di Afrika, teman-teman. Habib Umar Al-Hafiz ini melintas dengan kendaraannya. Kemudian bau debu dari kendaraan Pak Umar Hafiz ini tercium oleh non-muslim. Dan gara-gara bau debu kendaraan Pak Umar Hafiz ini, si non-muslim ini dapat hidayah dan masuk Islam katanya. Ini kan receh banget, teman-teman, ya. Pak Umar Hafiz itu berapa kali datang ke Indonesia, teman-teman? Coba sebutkan. Berapa non-Islam yang sudah masuk Islam gara-gara melihat Pak Umar Hafiz, gara-gara melihat kendaraan Pak Umar Hafiz, gara-gara mencium bau debu kendaraan Pak Umar Hafiz. Ini konyol, teman-teman, ya.
Sekali lagi kalau ada yang membenarkan cerita sebohong ini, sejelas ini bohongnya teman-teman, berarti betul-betul kalian ini nggak gunakan otak kalian teman-teman. Baik, kita simak ini video yang pertama teman-teman. Kejadian dulu di Afrika itu, orang ini non muslim ngelihat cuma mobilnya Habib Umar, debunya tok. Subhanallah, dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang asalnya ini orang nggak beriman, jadi apa beriman? Tolong dong, siapa sih orang ini yang baru melintas mobilnya ini? Baunya lain, bau debunya lain. Subhanallah. Bau debunya orang soleh itu lain. Rihuhu kaddukhun. Baunya itu seperti garu. Siapa? Saya tidak pernah mencium bau. Tolong saya tunjukkan dong sama orang ini. Subhanallah, dipertemukan. Ketika dipertemukan dengan Habib Umar, langsung luntur semua. Ya, keangkuhan jadi ketawaduan. Yang asalnya non muslim jadi orang menganut orang muslim. Subhanallah. Gara-gara apa? Lewat. Ya Allah, gara-gara mobil Pak Umar Hafiz lewat kemudian dilihat oleh non muslim teman-teman. Itu sebabnya non muslim itu masuk Islam, dapat hidayah katanya. Ini kejadian di Afrika. Bau debu orang soleh itu beda katanya. Bau orang soleh itu seperti bau gaharu. Subhanallah teman-teman ya. Sekali lagi pertanyaan saya teman-teman, Pak Umar Hafiz ini contoh terdekat saja. Berapa kali ke Indonesia? Coba sebutkan saya. Ya, berapa non muslim yang sudah masuk Islam gara-gara melihat Pak Umar Hafiz, mencium bau Pak Umar Hafiz, atau mencium debu kendaraan Pak Umar Hafiz yang melintas teman-teman. Coba sebutkan ya. Atau kalau kita mau contoh yang lebih jelas lagi, Rasulullah teman-teman. Rasulullah itu pernah menginap di salah satu rumah sahabat teman-teman. Kemudian oleh sahabat pemilik rumah ini dilihat bercucuran air keringat Rasulullah ditadah menggunakan botol teman-teman. Kesaksian sahabat tersebut menyebutkan bau keringat Rasulullah itu seperti bau minyak kasturi, saking wanginya teman-teman. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang di masa Rasulullah yang melihat Rasulullah, yang melihat debu kuda Rasulullah melintas teman-teman, semuanya masuk Islam gitu? Orang-orang di masa Rasulullah? Kan enggak teman-teman. Enggak semua orang hidup satu masa dengan Rasulullah mendapatkan hidayah. Terbukti pamannya Abu Thalib, Abu Lahab, Abu Jahal mati dalam kondisi kafir teman-teman. Padahal Rasulullah bukan hanya tercium baunya teman-teman, tapi didakwahi langsung oleh Rasulullah, mereka nggak dapat hidayah. Ya, karena Allah sudah menentukan siapa yang akan mendapatkan hidayah. Jadi nggak ada hubungannya. Mau bau kamu seperti bau oli, kayak bau minyak krem, apa hubungannya teman-teman? Ya, apa hubungannya? Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih teman-teman, Rasulullah itu ketika hari Jumat menggunakan pakaian spesial. Kalau nggak salah, ingat teman-teman, silakan koreksi. Rasulullah itu punya jubah berwarna merah. Ketika salah seorang sahabat melihat Rasulullah dalam kondisi akan berangkat sholat Jumat teman-teman, dengan rambut masih ada basah-basahnya teman-teman, masih ada tetesan air di rambut beliau, itu kata sahabat tersebut menggambarkan wajah Rasulullah itu lebih indah dibandingkan dengan rembulan teman-teman ya, lebih indah dibandingkan dengan rembulan, bayangkan. Tapi lagi-lagi pertanyaannya, apakah semua orang yang melihat Rasulullah teman-teman, berjumpa dengan Rasulullah di masa itu, yang mencium bau Rasulullah sewangi itu teman-teman, keringat Rasulullah ya, apakah semuanya masuk Islam teman? Karena enggak. Bahkan kalian juga tahu riwayatnya teman-teman ya, bekas air wudhu Rasulullah itu ketika berwudhu diperebutkan oleh para sahabat teman-teman, saking barokahnya air ludah Rasulullah ketika Rasulullah berludah diperebutkan oleh para sahabat teman-teman. Tapi nggak semua orang yang hidup di masa Rasulullah itu masuk Islam. Rasulullah mendakwahkan orang-orang yang ada di kota Taif, mereka menolak, bahkan Rasulullah dilempar dengan batu sampai berdarah-darah teman-teman. Lah ini Pak Umar Hafiz hanya kendaraannya lewat teman-teman, debunya ada baunya mungkin melayang, akhirnya tercium oleh si non muslim yang ada di Afrika ini, gara-gara itu katanya dapat hidayah masuk Islam. Ini kan konyol teman-teman. Makanya sekali lagi saya tanya, berapa non Islam yang sudah masuk Islam gara-gara mencium bau Pak Umar Hafiz, melihat wajah Pak Umar Hafiz, atau mencium bau debu dari kendaraan Pak Umar Hafiz yang melintas? Ini kan konyol teman-teman ya. Taib, cerita yang kedua dari Habib Idrus Al-Idrus ini juga saya yakin kalian pernah menyimak teman-teman. Tapi kita simak lagi ya, biar berentetan gitu ya kebohongannya. Ini katanya di Thailand, non-Islam. Orang ini punya kamar khusus, kamar khalwat untuk bersendirian teman-teman. Dia pasang atau dia pajang di situ foto Pak Umar Hafiz dengan ukuran yang sangat besar. Jadi ketika si non-muslim ini ada masalah, ya, ada keluhan, kesusahan ekonomi katanya, dia ngomong dengan fotonya Pak Umar Hafiz. Lalu setelah semua diungkapkan melalui foto Pak Umar Hafiz, ketika dia keluar dari kamar khalwatnya langsung mendapatkan solusi ya teman-teman. Ini sebetulnya teman-teman ya, secara tidak langsung ajakan untuk mengkultuskan Pak Umar Hafiz ya. Biar kalian juga menaruh foto Pak Umar Hafiz di rumah-rumah kalian. Kemudian nanti ketika kalian ada kesulitan, kalian ngomong dengan Pak Umar Hafiz. Ini kan ajaran kesyirikan teman-teman, nyata-nyata ajaran kesyirikan, meminta kepada foto. Naudzubillah min dzalik. Coba kita simak videonya. Milo, nonton aulia Allah, nonton wajahnya Habib Umar itu. Saya diceritakan Nabi Abdurrahman itu, saya tak diceritakan lagi. Mau sak apa wis. Tak serang biak. Abdurrahman bin Habib ceritakan lo ya. Wis aku tak wanit no lah. Jadi gantung tak apa wis. Katanya Habib Abdurrahman pernah itu di Thailand. Kita pernah itu dengar mungkin di Thailand itu ada orang non muslim rek. Non apa? Non muslim.
itu kalau punya masalah, punya apa? Masalah, galau dan lain-lain, masuk ke kamarnya, di kamarnya itu ada fotonya besar Habib Umar bin Hafid. Allah. Apa sampai apa? Messi. Wah, bangga lagi. Wah, Messi. Ya kan? Makanya di rumahnya kalau tidak ada fotonya aulia, nol, percuma beliau. Makanya cepat beli fotonya aulia Allah Ta'ala. Ya. Ini orang non-muslim di tempat khalwatnya, ya, kalau ada punya masalah, galau gitu, masuk ke kamar, di kamarnya itu ada fotonya Habib Umar bin Hafid. Berbentuk foto loh. Dia itu ngomong, ya Habib Umar, aku punya masalah ya, ini segala macam, semua spot kabeh, utang katang ini segala macam, spot kabeh. Oh, Habib, ngomong Habib. Bicara sama siapa? Foto. Selesai bicara, keluar, dapat solusi. Dapat apa? Jalan keluar. Kalau kita tidak ada, karena kenapa? Anda ikuti orang-orang yang coba di akhir zaman ini membuat benci dengan aulianya Allah Ta'ala. Hati-hati kalau melok. Makanya kalau aulia biasa baik, tidak terenyuh. Padahal kalau kita lihat, tidak ru'udzukirallah. Kalau kita lihat, mengingatkan diri kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keluar air mata. Adem. Ya, Ini ajaran kesyirikan nyata, teman-teman. Ajaran yang menjauhkan hamba kepada Robnya, Tuhannya Allah Azza wa Jalla, teman-teman. Ya, nyuruh orang naruh foto aulia, katanya, entah fotonya Pak Umar Hafiz atau siapa lah yang dianggap wali. Kemudian nanti kalau ada kesulitan ekonomi, permasalahan apapun, ngomong dengan foto tersebut. Ya, nanti bakalan dapat solusi. Ujung-ujungnya nih teman-teman, promosi foto, ya, promosi foto Pak Umar Hafiz atau orang-orang yang mereka anggap sebagai wali, teman-teman. Lalu sengaja dia membandingkan dengan orang-orang yang majang foto di rumahnya, fotonya Messi, katanya, teman-teman. Ya, dua-duanya itu salah. Memajang foto siapa tetap itu salah. Karena ini masuk ke umuman hadis Rasulullah tentang larangan memajang gambar makhluk bernyawa, teman-teman. Karena dalam hadis disebutkan malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambar makhluk bernyawa-nya, teman-teman. Guys, masih ingat kan sama kasus ini? Ini kasus antar tetangga. Yang awalnya kita tahu ini hanyalah sekedar rebutan lahan parkir. Tapi ternyata semakin kesini semakin jelas masalahnya apa. Yang dulu banyak banget pro ke Yai Mim, sekarang justru berpindah ke kubu Sahara. Yang dulu sempat memuja-muja Yai Mim, dan sekarang justru jadi tahu aslinya. Dulu ada Pak Deddy Mulyadi sampai datang ke rumah beliau. Densu sampai ngundang ke podcastnya. Bahkan Densu ngikutin omongan netizen untuk nggak nge-publish atau nggak posting podcast bareng kubunya Sahara. Tapi justru sekarang dukungan netizen berbalik ke kubu Sahara. Kenapa? Karena banyak bukti-bukti atau jejak digital dari kerusakan CCTV, penebangan pohon, terus kata-kata kasar, perbuatan tidak senonoh. Bahkan tuduhan-tuduhan dulu yang sempat netizen percaya bahwa itu sepenuhnya kesalahan dari kubunya Sahara dan Pak Sofyan, sekarang berbalik semuanya. Hingga akhirnya masuk ke ranah hukum. Dan yang paling baru ada sekarang, justru pihak Yai Mim mengaku bahwa dirinya cacat hukum atau sudah memiliki kartu yang artinya dia tidak bisa terjerat hukum. Nah, ini adalah tugas netizen nih, bagaimana kelanjutan cerita ini. Kalau misalnya masalah ini selesai di meja hukum, kagak ada yang rame-rame lagi. Justru banyak juga netizen yang berasumsi bahwa ini sebenarnya settingan bahwa biar mereka satu kampung itu bisa viral semua. Jadi kalau menurut kalian ini settingan atau enggak? Demikianlah saudaraku informasi yang kita bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kalau ada yang tidak berkenan. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya. Salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.